殊幸，咱们去庆祝一下。大哥，你没事吧？你千万别放在心，俺怎么会和小？大家都是一家，我听到没有？至于大舅哥，就只是投靠我戚家的一体。他若不愿当我，打你！大长老，回去了。够了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-647. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 646. Sebelumnya, pertarungan sengit masihlah terus terjadi antara Qingchen dan Xu Dongsen. Ia yang telah menerima sebuah pedang merasa percaya diri bisa mengalahkan Qingchen. Namun sepertinya itu hanya angan-angannya saja. Sebab seberapa kuat pun pedang yang dia miliki, Xu Dongsen masihlah kesulitan dalam mengalahkan Qingchen. Sebenarnya dia itu sempat berhasil menahan pergerakan Qingchen, tapi semua itu tidaklah bertahan terlalu lama. Karena dan kemampuan yang Qingchen miliki, ia bisa dengan mudah membalikkan keadaan, yang mengakibatkan Xu Dongsen harus bernasib buruk. Ia benar-benar telah kalah telak dari Qingchen sampai-sampai dia itu dibuat babak belur olehnya. Para tetua yang melihat hal itu pun segera menghentikan pertarungan tersebut sebelum Xu Dongsen dihabisi. Tetua Agung memberikan Qingchen izin untuk bisa memasuki tempat rahasia mereka, dan begitu kemampuannya pun telah diakui. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kekalahan Xu Dongsen membuat tetua ini sangatlah kesal. Ia memutuskan pergi dari tempat itu. Begitu pula dengan para tetua lainnya. Sementara teman-teman Qingchen segera mendatanginya, di mana mereka ini sangatlah bangga atas kemenangannya itu. Jiruri mengucapkan selamat atas kemenangan Qingchen, sedangkan Qingchen itu benar-benar tertawa puas. Namun ada yang aneh di sini karena Jiyun terus tersenyum sendiri. Sepertinya dia mulai menyimpan rasa kepada Qingchen. Terlebih lagi dia mulai menganggap Qingchen sangatlah keren. Melihat pemandangan tersebut membuat Qingchen sangatlah kebingungan, hingga Rusing menghentikan tatapannya sambil memberikan pujian kalau kemampuan Qingchen memang cukup hebat. Tapi ini justru membuat Qingchen berpikir kalau kedua gadis ini sepertinya telah jatuh cinta kepadanya, yang tentu membuat mereka terkejut. Terlebih lagi Qingchen menyadarkan mereka kalau dia ini sudahlah memiliki orang yang dia cintai. Jadi tidaklah mungkin dia berani mengkhianati Jiruyu. Rusing benar-benar kesal atas tuduhan Qingchen kepadanya. Ia mencoba untuk memukulinya karena tidak mungkin orang sepertinya jatuh cinta kepada pria liar sepertinya. Qingchen sangatlah lega karena dia pikir Rusing sudah jatuh cinta kepadanya. Kemarahan Rusing semakin memuncak dan langsung melakukan penyerangan lagi kepadanya. Tapi Qingchen dengan sangat mudah menahan serangan pada Rusing. Bahkan tangan itu berhasil dirinya tangkap. Akan tetapi Qingchen tidak ingin melakukan apa-apa dan melepaskannya. Hanya saja Rusing tidak ingin tinggal diam lagi dan terus-menerus mencoba untuk menyerangnya. Lagi dan lagi apa yang Qingchen lakukan berhasil menghentikan pergerakannya, yang mengakibatkan gadis itu tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya dipermainkan oleh Qingchen. Rusing bertanya kepada Jiyun, jika semua pria di dunia mati, maka pasti tidak ada yang mau menikah dengan pria liar seperti itu. Namun dengan malu-malu, Jiyun merasa kalau sebenarnya Qingchen cukup menggemaskan. Selain itu, ia juga sangatlah keren. Jiyun mengatakan itu semua tanpa sadar. Ruri pun menghentikan adiknya karena jika tidak, masalah akan semakin besar. Dia pun mengajak Qingchen pergi demi bisa merayakan kemenangannya.
Tapi terlihat dengan jelas kalau Rusing tidaklah dapat menerima hal tersebut. Sementara itu, Su Dongsan saatlah kesal atas kekalahannya. 如星，咱们去庆祝一下。大哥，你没事吧？ Kembali kepada kelompok Qingchen, di mana pesta kecil pun diadakan demi bisa merayakan kemenangannya. Ruri bersulang untuknya, sedangkan Qingchen meminta agar Jiruyu bisa bersabar karena 3 hari lagi mereka akan segera bertemu. Ruri memberikan pujian atas perjuangan Qingchen selama ini. Selain itu, ia juga meminta adiknya untuk bersulang. Namun terlihat dengan jelas kalau Denny tidaklah begitu suka dengan Qingchen. Tapi karena dimarahi oleh kakaknya, jadi mau tidak mau Rusing akan bersulang untuknya. Tapi Qingchen tidaklah sudi sebelum dia itu mau memanggilnya sebagai kakak ipar. Sebab sejak tadi Rusing memanggilnya sebagai pria liar. Alhasil, Ruri pun memintanya untuk bersikap lebih sopan lagi. Tapi dia tidaklah sudi dan malah mengejek kakaknya. Ruri pun meminta maaf kepada Qingchen karena adiknya itu memang manja dan keras kepala. Qingchen tidaklah mempermasalahkan tingkah laku dari adik iparnya. Terlebih lagi mereka ini sudah satu keluarga. Jadi mulai sekarang dia ingin Rusing memanggilnya sebagai kakak ipar. Walaupun terlihat jelas ia tak begitu sudi. Hal yang sama juga berlaku kepada Ruri. Karena dia itu bisa memanggilnya sebagai adik ipar saja. Ruri tidaklah mempermasalahkan hal itu. 你千万别放在放心，俺怎么会和小？大家都是一家，我听到没有？至于大舅哥， Selain mereka, Jiun juga akan bersulang untuk kemenangan Qingchen, di mana dapat terlihat dengan jelas kalau Jiun taklah bisa menyembunyikan perasaan kagumnya kepada Qingchen. Sejak tadi dia itu terus-menerus mengawasinya. Qingchen yang melihat hal itu merasa ada pasir yang sepertinya masuk ke dalam matanya. Tapi Jiun malah semakin salah tingkah di saat Qingchen mendekatinya. Ruri menghentikan semua itu dan berhubung Qingchen sudah bergabung bersama keluarga Ji mereka, jadi dia mulai memberitahu tentang masalah apa yang tengah Jiruyu alami saat ini. Sayang sekali kita sempat tidak tahu apa yang dia katakan, hingga Qingchen pun menjadi sangat terkejut karena diberitahu kalau saat ini Jiruyu telah ditahan di tanah leluhur keluarga Ji, yang mana ini bisa terjadi karena dia itu telah menentang kehendak tetua agung. Hal tersebut tentu saja membuat Qingchen semakin murka. Ia meminta Ruyu untuk menunggu dirinya karena sebentar lagi dia akan datang untuk menyelamatkannya. Beberapa hari sudahlah berlalu sejak kejadian sebelumnya, di mana saat ini terlihat beberapa orang tengah berkumpul bersama Su Dongsan. Saat Qingchen keluar, pria ini pun yakin kalau dialah yang telah mengalahkan Su Dongsan. Pria ini sangatlah sombong dan memiliki gaya bicara yang arogan. Ia juga tahu kalau Qingchen telah berhasil merebut banyak buah Dao Agung. Seharusnya dia itu pergi ke pegunungan Dao, namun memiliki urusan lain. Jadi lebih baik Qingchen itu segera menyerahkan buah Dao Agung kepadanya. Tapi Qingchen tidaklah terlalu mempedulikan hal tersebut. Pria ini tertawa dan memberitahu kalau dia merupakan putra kandung dari keluarga Ji. Karena itulah Qingchen harus tunduk kepadanya, sebab dia hanyalah anjing yang sedang menumpang hidup di bawah naungan keluarga Ji. Sebenarnya perkataan Jiru Guang ini telah membuat para murid lainnya menyesal karena mereka berusaha untuk menahan diri. Sementara itu Jiruri menghentikan perkataannya. Jiru Guang tidaklah peduli karena jika Qingchen tidak menuruti kemauannya, maka ia tak boleh pergi ke tanah leluhur keluarga Ji. Qingchen pun memintanya untuk mengambil buah tersebut dari tangannya. Saat Jiru Guang menantikan hal tersebut, Qingchen langsung saja memberikan pukulan manja kepadanya, hingga membuat Jiru Guang terpental dan giginya copot. Apa yang telah dialami membuat beberapa murid tertawa. 就只是投靠我姬家的一条。他若不愿当我， Sementara Jiru Guang saatlah kesal karena ada yang berani memperlakukan dirinya sampai seperti ini. Namun bagi Qingchen, semua itu pantas dia dapatkan karena tidak memiliki sopan santun. Tidak ingin dirinya dipermalukan, Jiru Guang langsung saja melakukan penyerangan. Tapi di hadapan Qingchen, ia hanyalah seorang sampah dan kembali dia pentalkan. Akan tetapi ini semua pun segera terhenti oleh kedatangan dari Tetua Agung. Melihat tetuanya datang, Jiru Guang pun mengadu kepadanya dan memohon agar bisa menghukum Qingchen. Tapi Tetua Agung menghentikan bacotannya karena dia itu tidaklah terlalu peduli kepadanya. Setelah semua orang siap, Tetua Agung pun membawa mereka pergi. Sementara Qingchen masih sempat memberikan ejekan kepadanya.
打你怎么？大长老，回去了。够了！ Perjalanan teruslah mereka lakukan hingga pada akhirnya sampai juga di hadapan tanah leluhur keluarga Ji. Sebelumnya, Qingchen sudah melihat gerbang tersebut dari sisi luar, namun dia tidaklah berani masuk secara paksa. Dengan bantuan Tetua Agung, maka dia dapat dengan mudah memasuki tempat tersebut. Pintu besar ini memiliki sebuah segel yang cukup rumit, jadi tidaklah sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam sana. Dengan kekuatan miliknya, Tetua Agung pun membuka pintu besar ini. Seketika aura besar dan getaran juga terjadi yang membuat para murid sedikit terganggu. Sesaat kemudian gerbang besar ini pun akhirnya terbuka juga. Tetua Agung pun membawa mereka memasuki tempat tersebut. Perjalanan teruslah mereka lakukan karena bagaimanapun jalur gua pada tempat ini sepertinya cukup panjang. Di saat mereka memperhatikan sekeliling, sebuah aungan dari binatang darah pun terdengar. Tetua Agung meminta mereka untuk tidak panik, tapi tetap saja di tanah leluhur mereka dilarang untuk berkeliaran. Karena jika sampai meninggoy di sini, maka Tetua Agung sendiri tidak akan dapat menyelamatkan mereka, yang membuktikan kalau tempat ini memang sangatlah berbahaya. Bagi Qingchen, dibandingkan 300 tahun yang lalu, sudah banyak perubahan yang terjadi. Karena itulah dia harus berhati-hati. Perjalanan teruslah mereka lakukan dan perlahan di depan sana ada sebuah kabut yang tebal yang langsung saja membawa mereka ke hadapan pavilion yang sangat besar. Pavilion ini merupakan tempat bagi mereka untuk menerima penyucian. Perhatian teruslah tertuju kepada kemegahan pavilion tersebut. 变化了不少，还是陨落，老夫也在这里。 Sementara Qingchen dapat merasakan adanya hal yang tidak beres karena terdapat aura tekanan yang sangat kuat. Tapi sepertinya mereka tidak akan memasuki tempat ini dulu karena akan masuk pada minggu depan, karena akan masuk pada Selasa depan. Pasalnya episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Dalam pavilion tersebut terdapat sosok yang asing bagi kita. Sementara Qingchen mengenali sosok itu yang merupakan ras dari dunia lain. Sosok ini pun memperhatikan Qingchen karena dia itu masihlah berada di tingkat setengah langkah dari Martial Emperor. Jadi bagaimana bisa Tetua Agung membawanya kemari? Sambil tertawa, Tetua Agung memberitahu kalau ranah Qingchen memang agak rendah dari yang lain. Namun dari segi kekuatan ia jauh lebih unggul. Bahkan dia bisa menggunakan dua aturan utama sekaligus. 大长老，杀戮和空间两大。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.